Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Nurul Aulia dengan NIM 2210203. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode transportasi dengan metode least cost atau biaya terendah. Nah, metode ini sendiri digunakan untuk mencari tahu berapa biaya terendah dalam transportasi atau pengiriman. Nah, baik, langsung saja ke persoalannya. Di sini ada soal di mana sebuah perusahaan bangunan Damai Sejahtera memproduksi batu bata untuk dijual pada toko-toko bangunan di beberapa kota. Nah, saat ini perusahaan memiliki 3 pabrik yang berlokasi di daerah A, B, dan C. Perusahaan juga memiliki dan mengoperasikan 4 toko yang berada di kota 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari soal dalam bentuk cerita ini harus kita buatkan tabel pemodelannya. Sebelum itu kita juga harus tahu dulu nih berapa banyaknya kebutuhan dan persediaan pada tiap toko dan pabrik. Nah, kebutuhan persediaan toko itu dapat dilihat di tabel ini. Nah, di kolom ABC itu peruntukannya adalah dia simbol dari sumber bahan atau pabrik tersebut. Nah, dari pabrik ini mereka mengirim barang ke toko-toko. Toko-tokonya itu yaitu toko 1, 2, 3, dan 4. Nah, kebutuhan yang di bawah itu kebutuhan masing-masing tiap toko. Nah, sementara yang di samping persediaan itu adalah persediaan dari pabrik-pabrik tersebut. Nah, di tabel tersebut, toko 1 itu membutuhkan 5 truk, toko 2 15 truk, toko 3 15 truk juga, dan toko 4 itu 10 truk. Sementara kapasitas atau persediaan dari pabrik A hanya 15 truk, pabrik B 25 truk, dan pabrik C 5 truk. Nah, sementara dalam tabel itu ditunjukkan biaya pengiriman. Nah, biaya pengirimannya ini dalam puluhan ribu. Misal, dari pabrik A ke toko 1. Satu truknya itu membutuhkan biaya 10. Jika dihitung dalam biaya puluhan ribu yaitu 100 ribu. Nah, sementara itu dari pabrik A ke toko 2. Satu truknya itu biayanya 5 atau 50 ribu rupiah. Nah, begitu juga seterusnya dari pabrik B ke toko 1 itu 12 atau 120 ribu dan seterusnya. Nah, setelah itu kita harus membuat tabel pemodelan seperti pada contoh gambar di atas. Karena kita menggunakan metode least cost, maka dari itu kita harus mencari atau menentukan biaya mana yang paling sedikit. Nah, dari tabel di atas itu diperoleh 5 atau 50 ribu. Nah, itu ada di pabrik A dan toko kedua. Karena di pabrik A dan toko kedua itu kebutuhannya 15 dan persediaannya pun sama 15, maka langsung saja ditulis di kolomnya angka 15. Nah, karena kebutuhan dan persediaannya sudah habis, maka jajaran dari pabrik A dan toko 2 itu tidak usah kita hitung lagi. Karena yang dihitamkan itu sudah tidak bisa dihitung, maka kita cari lagi di kolom-kolom yang masih putih itu biaya mana yang paling kecil lagi. Nah, itu ada di pabrik C, toko pertama, yang mana biayanya itu 50 ribu. Dikarenakan kebutuhan di toko tersebut 5 dan persediaan dari pabrik tersebut juga 5, maka langsung saja ditulis di kolom tersebut angka 5. Sama halnya seperti tadi, karena kebutuhan dan persediaannya itu sama-sama 5, maka jajaran dari pabrik C dan toko pertama itu tidak usah kita hitung lagi. Selanjutnya, dari kolom yang masih putih itu kita cari lagi biaya mana yang paling rendah. Nah, di sana diperoleh angka 9 pada pabrik B dan toko 3, yang mana menunjukkan biaya yang dikeluarkan itu 90 ribu. Dikarenakan kebutuhan di toko 3 tersebut hanya 15 dan persediaannya itu masih ada 25,
maka kita taruh aja 15 di kolom 9 itu. Nah, 25 dikurangi 15 itu sisa 10. Nah, sementara persediaan sisa 10 di toko 4 ini kebetulan juga membutuhkan 10. Maka dari itu sisa persediaan tadi dimasukkan ke toko keempat tersebut. Nah, sehingga jumlah kebutuhan itu sendiri dapat terpenuhi dan persediaan pun tidak kurang. Nah, karena proses perhitungan dalam tabel itu sudah selesai, maka dapat dijabarkan sebagai berikut. Nah, transportasi truk batu bata dari pabrik ke toko dapat disusun sebagai berikut. Dari pabrik A ke toko di kota 2 sebanyak 15 truk batu bata. Dari pabrik B ke toko di kota 3 sebanyak 15 truk batu bata. Dari pabrik B ke toko di kota 4 sebanyak 10 truk batu bata. Dan dari pabrik C ke toko di kota 1 itu sebanyak 5 truk batu bata. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah perhitungan total biayanya. Nah, dikarenakan dari pabrik A ke toko di kota 2 itu 15 truk, sementara ongkos satu truknya itu 50.000, maka dikalikan dan hasilnya menjadi 750.000. Dari pabrik B yang dikirim ke kota 3 itu sebanyak 15 truk dengan biaya transportasi 90.000, jika dikalikan menjadi 1.350.000. Dari pabrik B ke toko di kota 4 itu ada 10 truk yang dikirimkan dengan biaya transportasi 200.000 dan setelah dikalikan menjadi 2 juta. Dan yang terakhir itu dari pabrik C ke toko di kota 1 itu dikirimkan 5 truk dengan biaya pengiriman 50.000 per truk, jika dikalikan menjadi 250.000. Nah, karena kita sudah tahu harga-harganya, maka dari itu kita tinggal menjumlahkan biaya dari pabrik ke toko-toko tersebut. Nah, setelah dijumlahkan itu biaya akhirnya mencapai 4.350.000. Nah, hal ini menunjukkan bahwa biaya terendah dari pengiriman barang-barang tersebut ada di harga 4.350.000. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.